Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera bagi semua teman-teman dimanapun Anda berada. Haleluya. Kami hadir kembali pada saat ini dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, karena kami rindu supaya kebaikan Tuhan yang bisa menyelamatkan setiap manusia itu bisa tersampaikan kepada siapapun. Karena Dia adalah Tuhan yang baik, Dia merindukan supaya kita semua selamat. Jadi semua manusia bisa masuk surga. Itulah kehendak Bapa di surga, sehingga Tuhan Yesus turun ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu untuk melakukan penebusan terhadap semua dosa-dosa manusia. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan rindu supaya kita semua bisa masuk surga. Karena kerajaan surga itu mempunyai standar kekudusan yang tinggi, ya. Jadi orang-orang najis, orang-orang berdosa tidak mungkin bisa ke surga. Manusia semua hidup di dalam kenajisan. Mungkin ada yang tidak percaya. Coba perhatikan bahwa manusia sejak kecil, manusia sudah pandai berbohong. Oleh sebab itu, membuktikan kepada kita bahwa tidak ada manusia yang kudus. Ya. Manusia sejak kecil sudah pintar emosi, iri hati, hidup dengan kebencian, hidup dengan amarah, hidup dengan fitnah, hidup dengan hal-hal yang membuat kita tidak bisa masuk surga. Nah, bagaimana kita bisa masuk surga? Maka Tuhan Yesus turun ke dalam dunia untuk melakukan penebusan. Jadi dosa-dosa yang membuat kita harus dihukum di dalam neraka, Tuhan yang menanggungnya. Karena apa? Karena Dia kudus. Ya. Dia kudus. Banyak orang tidak memahami kebenaran, sehingga ada orang atau ada kelompok-kelompok yang mengatakan kami tidak perlu penebus dosa. Ya, ini adalah pemahaman-pemahaman yang sudah dibodokin setan. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan penebusan dosa, karena manusia tidak mungkin bisa hidup benar. Jadi urusan dosa itu berurusan bukan hanya kepada Tuhan, tetapi urusan dosa ini persoalan utamanya manusia berurusan dengan setan. Bagaimana caranya supaya manusia lepas dari tangan setan? Maka Tuhan harus membebaskan manusia dari tangan setan. Kalau manusia ada di dalam tangan setan, setan akan membawa manusia ke alam maut. Setan akan membawa manusia ke dalam penghukuman. Tetapi Tuhan datang untuk membebaskan kita dari tangan setan. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus turun 2000 tahun yang lalu, turun ke dalam dunia untuk menebus semua dosa-dosa kita. Ya. Bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih di dalam kebimbangan atau mungkin lagi di persimpangan, mungkin sedang bertanya-tanya di mana Tuhan yang benar, atau mungkin tidak mengalami sukacita, damai, tidak mengalami ketenangan di dalam hidup ini, karena begitu banyak orang yang putus asa, bahkan tidak jarang ada yang mau bunuh diri, karena mereka merasa tidak ada kepastian di dalam hidup ini. Berita sukacita kami sampaikan kepada Anda, Dia adalah Tuhan yang baik. Dia mengasihi setiap manusia. Barang siapa yang ada di persimpangan, yang sedang mencari kebenaran, Tuhan Yesus adalah jawabannya. Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Aku. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa di surga kecuali melalui Aku. Kemana Anda sekarang ini? Di mana Anda sekarang ini? Tuhan Yesus satu-satunya jalan yang bisa membawa kita pulang ke surga. Nah, puji Tuhan, kami selalu hadir
untuk berbagi lewat khotbah, lewat kesaksian, ataupun lewat kegiatan-kegiatan yang bisa mencerahkan, yang bisa menguatkan, yang bisa menyadarkan. Kami terus bagi, kami terus share kepada Anda, supaya sedapat mungkin semakin banyak yang bisa pulang ke surga, semakin banyak yang diselamatkan. Bukan supaya semakin banyak orang yang beragama Kristen, itu bukan tujuan kami. Ya, karena agama tidak bisa menyelamatkan. Agama tidak bisa menyelamatkan, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan, ya. Itu yang menjadi doa kami buat Anda semua. Oke, pada malam hari ini, pada saat ini saya akan berdiskusi dengan salah seorang yang tadinya juga dari latar belakang iman yang berbeda. Dari seorang yang beragama Islam, dari seorang yang cukup aktif di dalam kegiatan agama. Bagaimana imannya dan bagaimana sampai beliau bisa meninggalkan Islam. Pada saat ini saya akan ajak diskusi supaya kita semua bisa dikuatkan dan juga bisa memberikan pencerahan bagi banyak orang untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pak Abdullah, ya, Pak. Selamat sore Pak, apa kabar? Selamat sore Pak. Ya, gimana kabarnya Pak? Kabarnya luar biasa, Pak. Haleluya. Ya, Bapak saya lihat usia sudah tidak muda lagi, ya, Pak. Tapi semangat kayak tidak kalah dengan anak-anak muda nih. Iya Pak. Iya. Ya. Bisa cerita kenapa Pak? Karena Bapak rajin olahraga apa karena ada Tuhan Yesus Pak? Ya, semua itu ya dari Tuhan. Kalau saya ya sudah berserah dengan Tuhan, jadi kekuatan itu bukan dari manusia, tapi kekuatan tetap dari Tuhan. Amin. Kalau memang saya itu nggak ada kekuatan dari Tuhan, sudah nggak bisa apa-apa. Iya, tapi kan iya. Saya andalkan memang kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Ya. Ya, teman-teman, Bapak ini sudah usia kepala 7, ya, tapi semangatnya bisa diadu dengan anak-anak muda. Ya, itulah karena kebaikan Tuhan ya, karena kasih Tuhan yang luar biasa. Sudah 70 ke atas Bapak ini. Ya. Nah, Pak Abdullah, Bapak bisa ceritakan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan kita, bagaimana Bapak dulu di dalam menjalani keimanan Bapak di dalam agama yang sebelumnya, di dalam Islam. Bapak punya kegiatan apa saja, misalnya sholat dan lain-lain, seperti apa Bapak jalaninya? Kalau memang maka saya bisa menjadi pemuda Ansor itu kan sholat ya tekun, ada ketekunan. Lah itu ngajar anak kecil-kecil ngaji Quran itu, kitab Quran itu. Ngajar Quran? Ya, ngaji anak kecil-kecil itu Pak. Terus? Ya itu, jadi anak kecil sampai remaja apa anak kecil-kecil? Sampai remaja. Sampai remaja. Ya. Oke. Terus Pak? Ya itu ya, maka saya bisa dipandang dengan orang-orang itu bisa menjadi pemuda Ansor. Oh, berkapasitas lah ya. Oke. Nah, tapi ya memang saya itu nggak ada cita-cita mau menjadi orang Kristen, nggak ada. Tapi oleh karena saya itu dipilih dengan Tuhan, biarpun saya itu seperti kambing gembel, tapi kan pilihan Tuhan itu bagi Tuhan kan yang baik, Pak. Ya, amin. Nah, sebentar Pak, Bapak bisa mengajarkan ngaji, ilmu-ilmu agama itu sebelumnya Bapak pernah belajar, tentunya belajar Al-Quran ya Pak ya? Bapak khatam nggak baca Al-Quran ya Pak? Khatam Pak. Khatam ya. Oke. Terus di dalam kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya
puasa, sholat, apa semua itu, Nah, itu bagaimana Bapak lakukannya? Masalah puasa sholat itu memang itu wajib dari orang Islam itu ya, itu harus tetap dijalankan, Pak. Tetap Ya, dijalankan. dijalankan. Itu hukumnya wajib ya? Hukumnya wajib itu. Kalau misalnya sholat itu ya wajib, puasa itu wajib. Jadi itu kewajiban orang Islam itu yaitu. Kalau tidak dilakukan apa konsekuensinya, Pak? Nah, kalau nggak dilakukan kan berarti itu nyalahi hukum, Pak. Oh, berarti tidak mematuhi hukum-hukum agama. Menyalahi hukum. Maka kalau memang menjadi orang Islam harus ya jalan lakunya itu harus seperti orang Islam. Jadi hukum itu harus dipatuhi ya, syariat-syariat itu ya. Ya, syariat-syariat itu. Jadi kalau sudah menjadi orang Islam itu ya, soalnya Muhammad itu kan punya itu silsilah, punya dulu sejarah-sejarah itulah, itu maunya kalau memang menjadi orang Islam ya mengikuti itu. Mengikuti sunnah Rasul. Lah, sunnah Rasul itu. Ya, seperti misalnya orang Kristen itu ya harusnya itu ya mengikuti Kristen ya, Pak. Ya. Jadi itu jalan lakunya Yesus itu bagaimana lah. Kita itu harus belajar. Belajar itu seolah-olah lah, biarpun belum sempurna, tapi kita itu berusaha belajar, Pak. Itu. Ya. Tapi memang orang itu biarpun saya dulu orang Islam, tapi berhubung sudah dipilih dengan Tuhan, itu ya semua itu memang Tuhan. Jadi kalau manusia itu tinggal ikut sih, Pak. Ya. Manusia tinggal ikut. Kalau memang tidak dipilih dengan Tuhan sama sekali tidak bisa, Pak. Apalagi sudah pandai mengaji, sudah ngajar anak-anak, sekaligus masuk Kristen itu, kalau enggak Tuhan yang ngambil, Tuhan yang milih, sama sekali enggak mungkin. Enggak mungkin ya. Enggak mungkin. Karena Bapak punya ilmu agama sudah cukup tinggi ya. Sudah cukup. Jadi memang saya percaya kalau Tuhan menghendaki, Tuhan memilih itu ya, biarpun itu kiai, biarpun itu kaji, pasti ikut ya, kalau Tuhan sudah pilih ya. Sudah dipilih. Nah, Bapak bisa cerita sedikit tentang latar belakang orang tua, tentunya Islam yang taat juga ya, Pak ya? Iya. Makanya Bapak menjadi Islam yang taat juga ya? Taat juga. Ya. Terus Bapak terus kemudian waktu itu berkeluarga bagaimana, Pak? Menikah tentu dengan istri atau muslimah yang tentu berkelas juga ya, Pak, karena Bapak kan sangat ini dengan ilmu-ilmu agama ya. Bapak boleh tahu menikah dengan siapa waktu itu, Pak? Nah, menikah dengan itu istri itu. Anak apa, Pak? Anak Bapak Yai. Oh, Bapak Kiai. Ya. Oke. Jadi dulu saya kan dipandang itu orang tekun, maka saya dekat dengan Pak Yai lah itu. Jadi kiainya juga mau memberikan anaknya kepada Bapak? Ya, memberikan. Soalnya dulu kan saya tekun bener, Pak. Kalau dilihat itu, wah, itu anak yang tekun, anak yang soleh. Iya. Itu menikah tahun berapa Bapak dulu? Masih ingat nggak, Pak? Menikah itu tahun berapa itu? Ya sekitar 7 bulan lebih. Tahun 70-an? Oke. Tahun 70-an ya? Iya, nampaknya. Iya, berarti sudah ya 40-50 tahun lalu lah ya? Iya. Jadi makanya saya bilang teman-teman, Bapak Abdullah ini sudah secara usia sudah tidak muda, tetapi semangatnya bisa diadu dengan anak-anak muda saat ini ya.
Terus bagaimana ceritanya sampai Bapak bisa kenal Tuhan Yesus, Pak? Lewat peristiwa apa, Pak? Peristiwanya itu kan waktu tahun berapa itu masa itu Islam kan itu apa berembenan itu Pak. Apa band? Lah main berembenan itu kan Drum band. ya drum band itu. Dulu kan kemana-mana Pak. Oh, terus? Lah itu saya itu pas ada mobil di bawah pohon asam Pak. Mobil parkir di bawah pohon asam. Pohon asam. Mobil lagi parkir apa lagi jalan, Pak? Parkir di bawah pohon asam. Oh, saya dipanggil sini. Saya dekat itu dikasih Alkitab. Oh, dikasih Alkitab. Ya, Alkitab itu, Injil itu. Terus? Nah, sudah itu saya baca, saya dalemi, oh jebul kok Injil itu bagus. Oh. Ya, itu. Jadi kalau Injil itu kan, kalau manusia itu namanya jangan menjelek-jeleknya kawan. Jangan menjelekin kawan itu. Cinta kasih sesama, bagikan diri sendiri. Lah itu saya dalemi itu kok saya bisa lah itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu seperti sendiri. Dirinya sendiri. Nah itu saya itu tersenyum Pak. Kok bisa ya? Nah, lama-lama saya itu Pak. Lama-lama saya itu pikiran itu bisa berubah. Iya Pak. Pikiran berubah. Saya itu Injil itu saya baca terus Pak. Nah itu memang itu waktunya saya dipilih sama Tuhan. Kalau memang saya nggak dipilih sama Tuhan, misalnya Bapak itu orang alim, saya suruh masuk Kristen pasti nggak mau Pak. Oh pasti, iya, pasti Pak. Malah kadang-kadang bisa bertengkar Pak. Iya, bukan bertengkar aja Pak, iya. bisa bahaya. Nah maka kalau orang sudah dipilih sama Tuhan, itu memang semua cara Tuhan ya. Cara Tuhan. Jadi Bapak waktu dikasih Alkitab itu Bapak tidak menolak atau tidak marah waktu tidak itu? Menolak, soalnya kan tahunya kok ada kitab kecil bagus. Tapi Bapak tahu nggak itu kitab apa? Bapak tahu nggak waktu dikasih itu kitab waktu apa? Dikasih itu belum tahu. Belum tahu. Lah sudah saya pulang, saya baca itu. Lah sudah itu saya itu mau masuk Kristen itu, yaitu ada kiai datang. Kiai. Ya. Terus guru ngaji kiai itu datang. Coba kitabnya saya kasihkan. Ini kitab saya itu kitabnya ini sekarang. Oh Bapak sudah menunjukkan saya kitab saya ini sekarang. Bapak percaya gitu, Pak. Percaya Alkitab. Percaya Alkitab. Terus kitabnya sampai sekarang enggak saya ambil Pak. Oh Bapak kasih sama dia? Iya kasih sama dia. Terus reaksi kiainya apa Pak? Waktu itu Bapak tunjukin Alkitab itu? Lah kiainya itu ya dulunya itu ya itu bisa menjadi gara-gara sampai itu ada demo itu. Demo itu pemuda bukan ratusan Pak, hampir ribuan, penuh desa saya itu penuh. Oh, berarti zaman tahun 70-an sudah ada demo juga ya Pak? Iya. Cuma tidak berjilid-jilid? Iya. Oh, gitu ya. Soalnya kan dari kiai-kiai berkumpul. Kenapa pemuda bisa masuk Kristen? Nah itu ngadakan. Jadi itu. Bapak disidang? Bukan disidang. Ya maunya mau digerebek ya Pak. Mau digerebek? Tapi saya kan dilindungi sama itu Pak Budi Santoso dari Kendal itu Kodam. Oh Kodam, ya. Kodam. Saya
terus diambil bawa di Kendal. Oh, Di kampung saya Geger itu kan orang yang ikut saya itu semua ditanya, kamu masuk Kristen, siapa yang nyuruh? Yang nyuruh Abdullah atau siapa? Saya masuk Kristen itu kehendak sendiri, karepe kula piyambak ngoten kali. Oh, jadi ceritanya Bapak setelah percaya Tuhan Yesus, Bapak menginjil gitu. Bapak cerita ke teman-teman. Iya, teman-teman yang ikut itu, Pak. Oh. Nah, teman-teman Islam semua itu ikut itu. Yang tergabung di Pemuda Ansor atau pokoknya teman-teman aja atau yang bergabung di Pemuda Ansor? Bukan yang tergabung di Pemuda Ansor, pokoknya ya pemuda-pemuda yang berteman sama Bapak. Ya, pokoknya ya orang sudah agak dewasa itu kan. Saya masuk Kristen itu Bapak tanya, injili, Bapak ceritakan tentang Tuhan Yesus. Saya ceritakan. Memang Tuhan Yesus itu baik. Terus? Jadi kalau orang Kristen itu nantinya kalau memang benar-benar ikut Yesus, bukannya di neraka, tapi kan di surga. Tuhan Yesus itu ada di surga. Amin. Jadi orang-orang itu, ya itu, saya masuk sebagai berikut kan ada surat, Pak. Saya bikin surat, nama saya mau masuk agama Kristen. Lah bawahnya sebagai berikut. Ya. Si A, si B di bawahnya. Oh, di bawah si A, si B, C, D. Ya itu ada tanda tangan semua. Cuma ditanyai dulu karena diajak sama Pak Abdullah atau kemauan sendiri? Iya. Untungnya itu kan dia kemauan sendiri. Oh, untungnya mereka jawab kemauan sendiri. Kalau memang dia itu bukan kemauan sendiri, saya yang nyuruh. Saya penjara, Pak. Oh, waktu itu pasti di penjara. Oh, dianggap pengkristenisasian. Ya, Oke. Berarti kan. Jadi ada berapa orang yang Bapak injili waktu itu? Dulu itu ya sekitar 20 lebih, Pak. Dulu. 20 itu tahun 70-an saja sudah 20 lebih ya? Iya. Ya, luar biasa ya. Pak Abdullah ini telah berkarya yang sangat kita angkat topi ya, kita angkat jempol buat beliau ya. Beliau ini sudah memenangkan sangat banyak orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Bukan supaya agama Kristen bertambah banyak, itu sama sekali tidak penting. Bergantinya agama hanya membuat banyak pekerjaan di dalam administrasi negara, ketik-ketik kartu kependudukan, itu tidak penting. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itulah yang terpenting. Karena apa? Karena manusia bisa masuk kerajaan surga. Tidak perlu lagi masuk di dalam penghukuman, ya. Makanya di dalam Kisah 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah nilai-nilai kekekalan, itulah nilai-nilai kasih, itulah nilai-nilai hakikat Tuhan yang sebenarnya karena Dia mengasihi semua manusia. Dia berkata di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaannya teman-teman, tolong pikirkan baik-baik. Anda tinggal di bawah kolong langit atau Anda tinggal di atas kolong langit saat ini? Kalau Anda berkata saya tinggal di bawah kolong langit, nah dengar baik-baik. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pastikan imanmu. Pastikan baik-baik, jangan sampai Anda salah menentukan perjalanan hidupmu. Karena orang lain tidak akan ikut dihukum, orang lain tidak akan menanggung Anda punya kesalahan.
Yang akan menanggung Anda punya keputusan adalah Anda sendiri. Oleh sebab itu kita lihat Pak Abdullah, sekalipun ada banyak orang yang tidak bisa menerima, tapi karena dia tahu bahwa yang menanggung hidupnya adalah dirinya sendiri. Ketemu Tuhan itu diri kita sendiri. Nah, kalau kita tidak ketemu Tuhan yang benar, maka bahaya sekali hidup kita. Orang lain tidak akan menanggung itu, tapi Anda sendiri yang akan menanggung. Nah, Pak Abdullah bisa dilanjutkan. Terus Bapak kan banyak, ada 20 lebih yang Bapak ini ya. Iya. Nah, terus mereka menyatakan bahwa tidak dipengaruhi oleh Pak Abdullah. Iya. Tapi atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Luar biasa sekali ya. Iya. Kita sekarang ini, zaman sekarang, kalau pendeta yang istilahnya menginjil kepada orang-orang yang non Kristen itu kan tidak mudah, Pak. Iya. Memang. Tapi Bapak bisa dipakai Tuhan luar biasa pada waktu itu ya. Iya. Oke, terus bagaimana Pak kejadian selanjutnya? Kejadian itu saya lalu menginjil di daerah Bojo Cangkiran sana, Pak. Bojo Cangkiran. Bojo Cangkiran naik sampai namanya Kampung Ngesrep Balong. Itu saya punya kawan di sana, punya teman. Saya masuk Kristen, kalau memang mau selamat ya terserah kamu. Soalnya orang Kristen itu orang yang sudah dipilih dengan Tuhan. Ya saya menginjilnya kan begini, Pak. Kalau orang dipilih Tuhan itu sama dengan kamu milih tanaman sendiri. Misalnya kamu nanam jagung, apakah yang mau ditanam lagi itu yang baik atau yang jelek gitu. Oh iya Pak Dul. Ya makanya kalau kita nanam jagung itu kalau mau ditanam lagi itu milihnya kan yang baik. Jadi biarpun kamu saya itu orangnya tidak baik, tapi kalau sudah dipilih dengan Tuhan itu berarti baik bagi Tuhan. Amin. Amin. Lah itu di sana ya juga GKJ Pak, ada gerejanya. Sudah bikin gereja tahun berapa itu? Tahun hampir 90-an Pak. Oh gitu. Ya. Ya lagi di daerah sana tengah hutan itu saya punya teman. Nah itu saya juga bilang, saya sekarang menjadi orang Kristen. Lah kok Kristen nganu Pak Dul ya. Soalnya memang orang Kristen itu sudah dipilih dengan Tuhan. Kalau memang kamu dipilih dengan Tuhan, ya seperti kamu milih tanaman sendiri. Nah, itu ya juga sudah ada gerejanya. Oke. Ya tahun 80 berapa itu. Ya, nah sekarang apa yang terjadi setelah Pak Abdullah memilih ikut Tuhan Yesus? Itu tahun berapa dulu Pak itu? Itu tahun nggak salah 79 Pak. 79. 79 itu saya sudah di gereja, tapi di wilayah sini Pantai Sesta. Oh gitu. Dulu pertama. Tapi ya sama orang tua-tua itu. Sama orang tua-tua itu jalannya masih becek itu. Oh. Nah, jadi Bapak ikut Tuhan Yesus itu tahun 79. Ambil keputusan ikut Tuhan Yesus. Nah. Setelah membaca Alkitab itu. Nah, Bapak bisa ceritakan ayat-ayat mana yang membuat Bapak itu menjadi tertarik dengan ajaran Tuhan Yesus? Nah, ayatnya itu apa lupa. Tapi ya lupa Pak. Secara garis besar aja Pak, kira-kira kata-kata yang seperti apa yang membuat Bapak, loh ini ayat kok, ini bagus banget gitu loh, ini ayat-ayat kebenaran gitu loh. Iya. Misalnya apa Pak? Misalnya kasihilah musuhmu apa bagaimana? Ya itu ya yang pertama saya bacakan itu kan dikasih kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Ya, Matius itu Pak. Oh Matius ya, itu. Saya mendalami Matius sampai Markus sampai lah itu saya ya
ya, bisa itu Bisa yakin itu bahwa inilah Tuhan. inilah Tuhan. Jadi saya itu ya teman-teman itu sampai 3 tempat Pak, sudah ada gerejanya semua. Nah, terus reaksi istri bagaimana Pak waktu itu? Istri itu dulu ya biasa Pak. Saya di gereja, istri sholat di rumah. Oh, Bapak di gereja, istri sholat di rumah? Ya, saya di gereja dengan anak-anak. Satu perahu jadi 2 nakoda nih sekarang ya? Istri di sholat lah, saya sih di gereja beserta anak-anak. Oh, Bapak bawa anak-anak ke gereja. Nah, terus? Jadi saya termasuk untung Pak. Soalnya anak saya kan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus semua. Oh, haleluya. Ya. Jadi kalau istri itu ya saya anggap ya biasalah. Saya anggap ringan lah soal istri. Soal saya kan kelanjutannya kan sudah ada Pak. Ya, anak-anak itu kan kelanjutan saya. Iya. Kalau saya itu misalnya kalau sudah waktunya dipanggil Tuhan mati lah, itu kan ada kelanjutannya anak-anak itu Pak. Iya. Jadi saya itu nggak putus masalah itu keturunan dekat sama Tuhan itu nggak putus. Jadi anak sudah ikut Tuhan. Terus bagaimana dengan istri? Apa Bapak tidak beritakan Injil kepada dia pada waktu itu? Saya kalau beritakan itu ya sudah saya tunjukkan, tapi kan misalnya gimana keluarga dia itu kan susah Pak. Bapak nampaknya ya tahu sendiri. Oh, anak kiai itu ya. Anak kiai itu ya keluarganya kan pasti mempengaruhi. Karena didikan mereka kan sangat fanatik dengan agamanya ya. Fanatik benar. Terus bagaimana kelanjutannya? Apakah istri Bapak hidup bersama Bapak apa memisahkan diri dari Bapak? Dulu ya masih kumpul. Masih kumpul sama-sama. Sama-sama, tapi lama-lama ini ya saya sudah enggak kalau memang enggak mau menjadi orang Kristen, keluarga enggak boleh ikutlah keluarga. Oh, Bapak tidak memaksa ya, Bapak memberikan kebebasan kepada istri begitu. Ya. Kalau misalnya tidak mau ikut Tuhan Yesus, kalau mau ikut keluarga ya silakan. Soalnya itu kan semua dari keluarga Pak. Oh, pengaruh dari keluarga. Tapi pada dasarnya istri memang juga tidak mau atau mau? Tidak mau Pak. Memang istri juga tidak mau. Kalau dulunya itu ya bilangnya mau Pak. Awalnya bilang mau. Ya. Cuma sudah lama-lama itu malah tidak mau. Tidak mau, itu saudara-saudara. Oh, mempengaruhi begitu ya. Jadi Bapak berarti berpisah sama istri begitu? Iya. Berpisah. Itu dari tahun berapa Pak Bapak berpisah? Oh, belum lama. Sekitar 3 tahun. Sekitar 3 tahunan. 3 tahunan, ya. Jadi berarti belum terlalu lama ya berpisah sama istri? Oh. Tapi kan saya anak yang di Kudus itu, yang bidan itu sering datang ngasih uang untuk kebutuhan harian. Jadi Bapak nggak usah kerja, pokoknya saya bantu cukupi kebutuhan. Oh, puji Tuhan, luar biasa ya. Misalnya saya masih itu bantu itu saudara-saudara, kawan-kawan itu ya biasa. Ngampul ya biasa, kerja apa saja. Iya. Tapi kalau dari anak saya, maunya nggak boleh, sudah tua sekarang istirahat. Masalah kebutuhan saya cukupi, ya. Pokoknya ya kalau datang ya. Mungkin agak keras dikit Pak, biar kedengaran Pak di ini. Suaranya agak besar dikit Pak. Kurang besar. Sebentar ya teman-teman, kita coba ini dulu maksimalkan suaranya karena sedikit ada gangguan nih. Ya. Coba sebentar ya Pak, maaf.
Jadi Bapak berpisah itu baru beberapa tahun terakhir ini ya? Sekitar 3 tahunan, Pak. Sudah 3 tahun. 3 tahun, ya. Jadi berpisah, istri tidak pernah balik-balik, tidak pernah telepon-telepon Bapak, apa bagaimana? Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Padahal usia juga sudah, istilahnya sudah tidak muda lagi ya? Tidak muda lagi. Tapi ya karena demi agama, dapat pengaruh dengan saudara. Ya biar itu kan nanti kan apa-apa dengan saudara. Ya, kalau saya sudah lepas dari hubungan, sudah lepas. Ya, padahal ketemu Tuhan nanti sendiri-sendiri ya? Ya sendiri-sendiri. Sama kan saya ketemu Tuhan kan sama anak-anak, Pak. Ya. Kalau dia ketemu Tuhan kan sendiri. Ya. Ya. Okay. Anak saya itu ya tidak berani, misalnya merintah ibu dipanggil lagi, enggak ada berani. Anak-anak tidak memerintah berani supaya panggil ibu lagi. Iya. Jadi anak-anak bagaimana anak-anak reaksi mereka? Mendukung saya. Mendukung Bapak. Mendukung saya semua. Karena memang mereka percaya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Berarti anak-anak Bapak juga memang dipilih Tuhan. Ya, karena memang teman-teman ikut Tuhan Yesus itu bukan karena kita yang mau. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya. Jadi kita ikut Tuhan Yesus itu bukan karena kita yang mau pilih Tuhan. Tidak ada manusia yang memilih Tuhan. Sejak dari Taman Eden, manusia itu memilih iblis. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu makan buah itu, karena kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Tapi apa yang dilakukan manusia? Manusia makan buah itu. Artinya manusia tidak memilih Tuhan. Manusia memilih setan. Kenapa manusia memilih setan? Karena manusia mendengarkan perkataan setan. Setan bilang makan saja, jangan dengarkan Tuhan. Makan saja buah itu. Nah, manusia memilih setan, manusia lebih dengarkan setan. Makanya sampai saat ini teman-teman, kalau Anda tidak dipilih Tuhan Yesus, sekalipun orang menginjil sampai puluhan ribu ada di depan saudara, Anda tidak mungkin bisa percaya karena Anda bukan orang pilihan Tuhan. Ya. Tetapi kami terus berdoa, biarlah kemurahan Tuhan itu bisa terjadi kepada banyak orang, siapapun yang akan dipilih Tuhan, supaya Anda semua bisa diselamatkan. Dan tugas kami adalah terus menceritakan Injil kebenaran, menceritakan Injil kebaikan Tuhan. Terlepas dari Anda adalah orang pilihan, itu semuanya hanya Tuhan yang tahu. Ya. Tapi kalau kami tidak beritakan Injil, sebentar nanti kalian bisa berdalil. Kami tidak pernah dengar Injil, tidak ada hamba Tuhan yang bicara. Tidak ada kami pernah dengar bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan itu Tuhan Yesus. Nah, kalau pada kesempatan ini kami sudah beritahu, tapi Anda tetap tidak percaya. Nah, resikonya kalau Anda masuk neraka itu karena dosamu sendiri. Kami tidak bersalah apapun kepada Tuhan. Kami sudah ceritakan kebaikan Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu kalau Roh Kudus menyentuh seseorang, maka kita akan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau Roh Kudus tidak menyentuh Anda, maka mohon maaf, Anda berarti disentuh oleh roh kegelapan. Ya, itulah yang membuat Anda tidak akan pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Oke Pak, Bapak Abdullah bisa ceritakan tantangan-tantangan apa saja yang Bapak alami setelah Bapak percaya Tuhan Yesus? Yaitu tadi kan tantangan dari apa itu? Dari demo, terus tantangan dari yang lain-lain, tantangannya seperti apa Pak? Ya waktu itu ya nggak ada orang yang namanya senang dengan saya, semuanya benci semua Pak. Tidak ada orang yang senang, semua pada benci. Benci semua. Karena kebencian karena Bapak percaya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus. Oh. Tapi biarpun bagaimana lah, itu sudah saya katakan. Kalau manusia itu kalau sudah dipilih dengan Tuhan, biarpun ada apa saja itu kan sudah biasa Pak. Jadi saya kan duluan
bulan itu. Ya. Namanya kalau ada Pak Yai sakit saya datang. Kalau Pak Kiai sakit, ya. Bapak tunjukkan kasih Tuhan ya, kepada mereka. Bapak, misalnya ada Pak Yai sakit, saya datang ngasih jajan, ngasih amplop, ya bentuk sekadar. Nah itu sampai sekarang itu Bapak Yainya sudah meninggal itu, sekarang anaknya itu nyambungnya baik, Pak. Nyambungnya baik dengan Bapak, anak-anaknya Kiai. Anak-anaknya Kiai itu. Oh, karena Bapak menaburkan kasih kepada mereka. Itu waktu itu. Jadi yang dulunya orang itu benci, marah, benci. Nah sekarang sudah nggak ada orang benci. Nah sekarang terbalik, kalau saya sakit itu ya biarpun tuku haji, biarpun Kiai itu sama datang, nengok ya. Sama saja ngasih jajan, ngasih amplop gitu. Begitu. Jadi saya rasa waktu dulu saya nanam itu, lah itu menuainya sekarang. Ya, menuainya sekarang. Jadi sekarang misalnya ya bukan kaji, bukan kiai itu ya sudah Pak. Sudah biasa. Ada majelis apa ya saya tetap diundang. Gitu. Ada misalnya walimah kampung masjid sana, kaum saya juga diundang, Pak. Bapak juga diundang. Ya, diundang. Jadi toleransi. Jadi saya nggak nolak, soalnya memang kalau ditolak nanti kan nggak baik. Oke. Jadi waktu tantangan setelah Bapak terima Tuhan Yesus itu ada nggak, Pak, sampai mengarah ke penganiayaan, Bapak? Lah ada, Pak. Ada juga. Maka orang itu sama yang benci sama saya itu ya saya mau dibunuh, Pak. Gitu ya. Sama orang-orang itu, Pak. Bapak dianiaya banyak orang apa satu orang apa? Nah, kalau dianiaya itu enggak, Pak. Tapi kan ancaman itu. Ancaman. Aniaya secara ini ya, secara mental ya. Mental. Diancam. Ada, tapi kan sesudah ada ancaman itu saya kan itu namanya saya kan mengalah, tapi lah itu yang yang itu keras ya itu kok pas nuju sakit saya datang. Berapa hari sakit Pak Yai misalnya. Sudah 2 hari. Saya ke jajan, saya kasih ini untuk beli Pak obat. Nah itu saya seperti itu terus, Pak. Terus menerus. Lah itu sampai sekarang itu nggak ada orang yang namanya ngucilkan saya, nggak ada. Maka kadang-kadang Pak Kaji saya itu misalnya kampung saya itu mau ada hajatan itu saya dipanggil dulu. Ada hajatan, ada mau mantu apa-apa itu saya kadang panggil dulu, Pak. Bapak diundang lebih dulu? Ya, panggil lebih dulu. Diminta itu maksudnya minta iguhnya itu. Ya. Saya diundang ya, pokoknya saya minta itu Bapak yang ada itu reko lah itu Bapak yang jadi seperti itu. Nah sekarang itu nggak ada orang yang namanya benci, nggak ada, sudah seperti saudara semua. Karena Bapak istilahnya memberikan hal-hal yang positif buat mereka ya. Bapak tidak istilahnya tidak dendam atau tidak. Ya nggak ada dendam. Kalau yang dendam itu dikasih jajan sama amplop itu kadang-kadang hilang dendamnya. Soalnya manusia, Pak. Iya. Manusianya misalnya dendam itu pas sakit kok saya datang kasih jajan, kasih amplop ada ini untuk beli obat, Pak. Pasti hilang dendamnya. Manusia soalnya. Iya. Maka saya itu sampai sekarang itu ya di kampung sana itu dituakan. Ya. Ada apa-apa ya saya kadang-kadang dipanggil, diajak musyawarah. Bagi keluarga.
Anak berapa Pak Abdullah? Dua, Pak. Dua anak. Dua. Oh, semua ikut Tuhan Yesus. Semua ikut, Pak. Oh, yang termasuk salah satu bidan tadi yang Bapak bilang. Ya, yang satu bidannya. Oke. Baik, luar biasa teman-teman. Ya, karya Tuhan sangat dahsyat, di mana Pak Abdullah ini dipilih Tuhan. Ya, kejadiannya mungkin secara manusia terlihat hal yang biasa, tetapi cara Tuhan begitu dahsyat. Hanya lewat dibagikan Alkitab, pada saat Pak Abdullah baca, ya, karena Pak Abdullah ini orang pilihan Tuhan, maka pada saat dia baca, hatinya diubahkan, pikirannya pun berubah, cara memandangnya pun berubah, cara bertindaknya pun berubah. Karena ayat-ayat itu, ayat-ayat firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dia bukan huruf-huruf mati yang ditulis di dalam buku, tapi dia adalah firman kehidupan, firman yang menghidupkan. Apanya yang dihidupkan? Pengertiannya dihidupkan. Kalau tadinya pengertiannya mati, sekarang pengertiannya jadi hidup. Kalau tadinya pengertiannya pengertiannya di dalam kebencian, sekarang pengertiannya di dalam kasih. Kalau dulu pengertiannya mungkin mau membalas dendam, sekarang pengertiannya memaafkan. Itulah namanya menghidupkan. Firman yang menghidupkan. Ya, nah Pak Abdullah, ini teman-teman banyak yang menyaksikan kita. Bapak mungkin bisa memberikan 1-2 pesan kepada mereka yang sudah terima Tuhan Yesus. Pesan-pesan apa yang Bapak bisa berikan kepada mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus nih? Iya. Kalau memang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jadi itu jalannya Tuhan Yesus itu harus bisa mengikuti, Pak. Harus diikuti jalannya Tuhan Yesus, ya. Biarpun sedikit demi sedikit dengan belajar, itu harus diikuti, ya. Jadi jejak Tuhan itu harus diikuti. Soalnya Tuhan itu sudah mengorbankan nyawa, raga untuk kita. Kok misalnya kita itu katanya orang sudah percaya dengan Tuhan Yesus, tapi tindak laku enggak seperti Tuhan Yesus itu, ya jangan. Maunya biarpun sedikit demi sedikit itu belajar sehingga bisa seperti Tuhan Yesus. Amin. Ya, karena saya ingat firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini luar biasa pesan Bapak Abdullah. Jejak Tuhan itu harus diikuti. Ya. Jalannya Tuhan itu harus diikuti. Perjalanan Tuhan. Ya, jangan kita menganggap hal itu biasa. Ya, ayat itu sangat sempurna kalau kita mau pahami dengan sungguh-sungguh. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, bagaimana kita bisa datang kepada Bapa? Hanya melalui jalan yang dilewati Tuhan Yesus. Kalau Anda sekalipun KTP-mu bertuliskan Kristen, tapi Anda tidak mengikuti jalan jejaknya Tuhan, maka Anda tidak bisa sampai kepada Bapa di surga. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Melalui jejaknya Tuhan, melalui teladannya Tuhan, melalui contoh yang diberikan Tuhan. Bagi Anda yang sudah percaya Tuhan Yesus, ikutilah jejak Tuhan. Lihatlah teladan kita, ya, Pak Abdullah, yang istilahnya secara usia tidak muda lagi, tapi memberikan pesan yang sangat berarti buat kita semua. Ikutilah jejak Tuhan, belajarlah dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga untuk kita tetap ada di dalam jalan Tuhan. Tentu itu harus setia ya Pak ya? Iya, setia. Tidak hanya 1-2 tahun ya? 1-2 tahun, ya. Selamanya ya? Jadi jangan cuman tahun sekarang kita ikut jejak Tuhan, tahun depan sudah jejak ya, itu lain itu sudah jejaknya kegelapan lagi yang kita ikuti ya.
Oke. Nah, sekarang Bapak mungkin bisa memberikan pesan kepada teman-teman yang belum percaya Tuhan Yesus. Silakan Pak. Bapak kan sudah mengalami itu. Bapak bisa cerita sedikit kepada mereka. Nah, memang kalau orang sudah menjadi orang Kristen, tapi kok tidak mengikuti jejak Yesus, itu kan berarti dia itu masih Pak, ikut setan, Pak. Betul, betul sekali. Tetap ikut setan. Betul, ya. Kalau memang sudah menjadi orang Kristen, biarpun itu satu ayat atau 2 ayat itu tiap hari itu harusnya itu ya membaca Alkitab. Amin. Nah, kalau memang nggak mau membaca Alkitab, itu bagaimana kita mau jejaknya sama Tuhan? Betul. Bagaimana kita bisa paham ya? Nggak paham ya Pak. Maka ya itu, jangan meninggalkan baca Alkitab. Biarpun sedikit, waktunya kerja ya paling-paling 1 menit saja cukup untuk baca. Ya, doa, jangan sampai meninggalkan doa. Soalnya kekuatan manusia itu dari doa. Amin. Kalau doa Tuhan ngijabahi doanya itu kan semua itu mudah, Pak. Amin. Amin. Ya. Jadi segala sesuatu itu semua kalau memang sudah percaya dengan Tuhan, nah itu semua itu harus diserahkan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi jangan sampai kok sudah menjadi orang Kristen kok cetil, masih sama orang nggak mau, nah itu namanya kan kurang baik. Orang Kristen itu kan bagikan garam, Pak. Garam, ya. Garam dan terang. Bagikan lampu. Nah, lampu itu kan biarpun bawahnya itu gelap, tapi kan lingkungan kan perlu diterangi ya. Lingkungan terang. Nah itu. Ya. Maka menjadi orang Kristen jangan pelit. Ya. Harusnya ya berbagi dengan sesama. Ya. Janganlah milih kalau mau ngasih dengan orang Kristen, nggak usah. Pokoknya siapa saja yang menggunakan, siapa saja yang kekurangan, kita wajib bantu. Amin. Haleluya. Ya. Bantu sekadar apa saja pokoknya. Ya, sebisa yang kita bisa lakukan. Iya. Oke. Pak, kalau yang belum percaya Tuhan Yesus nih, yang belum terima Tuhan Yesus, Bapak bisa memberikan pesan buat mereka, Pak. Sedikit aja, Pak. Pesan apa yang Bapak mau sampaikan supaya mereka juga bisa masuk ke surga, Pak? Sampaikan, Pak, pesan. Nah, bisa masuk surga ya itu kalau nggak ikut jejak Yesus nggak bisa, Pak. Jadi harus percaya Tuhan Yesus. Harus percaya, harus mengikuti. Amin. Jadi harga mati ya. Harga mati. Oke, teman-teman, bagi Anda yang belum percaya Tuhan Yesus, kami mengasihi siapapun. Ya, mungkin Anda berkata, kami benci kepada kalian, kami tidak suka. Apa yang kalian sedang bicarakan kami tidak suka. Bagi kami itu tidak penting. Kami tetap mengasihi Anda. Kami tetap sayang kepada siapapun Anda yang sedang menyaksikan, ya. Apapun latar belakang Anda, bukan hanya untuk orang Kristen. Anda ateis, Anda menyembah batu, Anda juga tidak menyembah Tuhan. Kami mengasihi Anda semua. Ya, sebelum terlambat, hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa kita ke surga. Oleh sebab itu, doa kami buat Anda semua, kiranya kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan turun di dalam kehidupan semuanya kita. Pak Abdullah, terima kasih kesaksian yang sangat luar biasa. Bapak sudah banyak sekali memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Amin. Bapak dipakai Tuhan secara luar biasa. Doa kami buat Bapak ya. Ya, tetap semangat Pak. Semangat Pak. Sekalipun banyak tantangan, tekanan, bahkan mungkin sekarang istri sudah tidak pulang-pulang nih. Ya, nggak apa-apa Pak. Ya, yang penting Tuhan Yesus tetap setia. Saya pokoknya sama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oke teman-teman, kita akhiri dulu sampai di sini. Kita cukupkan dulu sampai di sini.
Dan doa kami buat Anda semua, kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan buat kita semua. Amin.